Dari Pak Tri ya, apakah IPS Gajah Tunggal akan sustain ya? Nah, ini agak hati-hati ya. IPS kalau Gajah Tunggal ini tuh kayak kan, kalau saya tuh agak hati-hatinya kalau ngelihat yang namanya laporan keuangan, selalulah fokus yang namanya tuh mereka punya core operating earnings, core earnings istilahnya. Jadi dulu tuh kebetulan saya kan ngambil tesis sama master saya tuh, skripsi sama tesis saya tuh intinya related ke fundamental. Jadi intinya dulu kayak faktor terbaik untuk menentukan harga saham, best fundamental factors untuk menentukan harga saham. Yang salah satu saya pakai adalah operating profit. Yang kedua, yang pas skripsi itu dulu namanya best economic and accounting approach in expense stock return. Jadi intinya sih menurut saya tuh lebih ngegambarin operating dibandingkan earnings gitu. Karena operating itu tuh benar-benar melihat dari sisi core komponennya mereka. Kalau company-nya bagus karena divestasi lah, karena asset gain lah, atau forex gain lah, itu nggak akan ngegambarin company-nya tuh bakal sustain. Jadi itu sih. Oke, pertanyaan apakah IPS Gajah Tunggal akan sustain? Menurut kita enggak. Karena ibaratnya komponennya tuh banyak dari forex gain-nya itu tadi nih. Karena kan dolarnya kan lagi melemah gitu. Jadi itu ya. Cara menentukan target price untuk Gajah Tunggal. Ini tricky sih ya. Kalau saya sih mungkin nggak pakai earnings ya. Saya lebih prefer mungkin pakai EBITDA ya. Karena kan ini kan kayak structure asetnya kan lumayan gede. EBITDA sih Pak ya. Caranya gimana? Saya biasanya gini Pak, cara paling cepatnya ya. Saya biasanya kalau misalnya company-nya ini kayak pertama saya bisa pakai EV/EBITDA dia 5 tahun. Itu saya bisa jadi salah satu gambaran. Jadi relative valuation dia saya lihat secara historis. Atau yang kedua, saya biasanya bandingin sama peers. Kalau company-nya lebih bagus dibandingkan rata-rata peers, misalnya utangnya lebih gede, growth-nya lebih tinggi, margin dia lebih superior, saya biasanya bisa kasih 10-20% lebih mahal dibandingkan peers-nya dia. Nah, jadi kalau misalnya nanti EV/EBITDA-nya misalnya peers-nya 7, dia saya bisa kasih misalnya 8,4 misalnya. Nah, saya tinggal kali sama EBITDA dia tahun depan. Nah, gimana dapat EBITDA tahun depan, Pak? Ya, tergantung ya. Kita bisa lihat di Bloomberg ada, karena kan ada analysis forecast. Atau kita bisa kali simpel aja, kali 20% deh growth-nya gitu. Nah, jadi itu sih, itu buat mendapatkan target price-nya dia. Jadi, itu ya, apa ya. Cuman nanti buat detail saya coba lihat lagi di minggu depan ya, kira-kira seperti apa ya.